Oke, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan latihan SIM Kesansa hari kedua. Sekarang berarti kebagian teman-teman laborat sama radiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari YASI, Yayasan Simbara Santai Indonesia. Oke. Di depan komputer teman-teman sudah terpampang aplikasinya ya. Nanti jadi aplikasinya seperti ini. Nanti tinggal klik login. Kalau belum jalan berarti jalankan dulu di desktop. Passwordnya itu SPV server untuk latihan ini ya. Jadi nanti kedepannya ada username sama password masing-masing. Itu nanti yang dipakai sama teman-teman petugas ya di Rumah Sakit Inanta. Lab radiologi juga sama, jadi masing-masing loginnya dengan login masing-masing. Ya. Nanti alurnya seperti ini, dari rawat jalan, atau dari rawat inap, atau dari IGD, nanti akan melakukan permintaan. Ke lab itu permintaan lab, radiologi permintaan radiologi. Oke, saya coba daftarkan dulu pasiennya. Jadi nanti seperti ini. Oke, nah ini ya. Nah, ini yang sudah daftar. Tadi teman-teman poli sama rawat inap sama UGD itu sudah melakukan permintaan. Jadi mereka tadi melakukan seperti ini. Permintaan lab. Permintaan lab ini ada indikasi klinis, informasi tambahan, lalu dicari pemeriksaannya, dan lalu disimpan. Nah, nanti muncul di sini. Di permintaan. Ya. Di sini kok nggak ada. Oke, apakah putus koneksinya? Oh, bentar, ini jalankan ulang dulu. Ya, ini sambil nunggu dijalankan, jadi basicnya seperti ini. Nah ya, poli IGD rawat inap, mereka akan melakukan permintaan lab. Misalnya ini dikasih klinisnya ini suspek IGD. Informasi tambahannya saya ketik aja. Misalkan yang mau diperiksa itu hematologi ya, hematologi darah rutin. Diklik disimpan. Oke, ya, nanti akan masuk ke menu permintaan. Nah, akan masuk ke sini. Ya, radiologi juga sama. Jadi nanti dari permintaan unit itu melakukan permintaan radiologi. Saya suspek kafe gitu ya, suspek kafe. Oh, ini suspek kafe di rumah sakit Indonesia. Informasi tambahannya saya sebut. Ini pemeriksaannya misalnya ronsen torak. Oke, simpan. Yes. Nah, teman-teman lab sama radiologi, kalau lab itu standby di laborat. Kalau radiologi standby di radiologi. Nah, laborat itu standby nanti di permintaan lab PK. Nah, ini sudah kelihatan yang pasien-pasien yang dilakukan permintaan. Nanti akan muncul bunyi alarm. Kalau bunyi alarm muncul, berarti itu ada permintaan lab atau permintaan radiologi dari unit. Kalau radiologi standby di sini di menu radiologi, permintaan radiologi sama juga sih seperti lab. Nah, pasiennya datang ke lab,
misalnya Widiarto. Nah, ini Widiarto. Nanti mereka mungkin bisa bawa buku register atau mungkin kartu pasien gitu ya. Nanti teman-teman lab tinggal cari aja, oh ini pasiennya Widiarto nih. Oke. Teman-teman lab siapkan untuk mengambil sampel. Nah, pada waktu setelah mengambil sampel atau sesaat sebelumnya, klik ini nomor permintaan sampel. Kalau misalkan sesudah mengambil sampel, berarti harus ingat tadi ngambil sampel jam berapa. Misalkan ngambil sampel ternyata tadi jam 13.35 gitu ya. Berarti ini edit aja 13.35. Kalau nggak mau ngedit sih, mestinya sebelum ngambil sampel. Saat sebelum ngambil sampel, di eksekusi dulu di sini jam waktu sampelnya. Oke, kita 13.35. Klik simpan. Nah, ini nanti apakah kita mau mencetak sesuatu, apakah mau nyetak barcode nomor permintaan, misalkan ini barcode-nya untuk ditempel di tempat sampelnya gitu ya, di tabung atau di potnya. Nah, ini kan nanti tinggal nyetak aja. Nah, seperti ini. Nanti bisa cetak dengan printer label. Ya. Sudah ini, pasiennya diperiksa, sampelnya diperiksa, lalu muncul hasil. Pada saat akan muncul hasil, berarti ini standby tetap di sini. Nah, cari lagi pasiennya. Oh, WDR sudah beres nih, gitu ya. Ini diklik, lalu nah, ini muncul seperti itu alarmnya. Klik hasil. Nah, hasilnya tinggal dimasukkan. Ini dokter PJ-nya nanti kalau sudah di-set sih otomatis dokter PJ-nya muncul. Dokter PJ ini adalah dokter penanggung jawab dari laboratorium kliniknya, dia spesialis patologi klinis gitu ya. Nah ini, misalnya dokter ini, terus petugasnya nanti sesuai user loginnya akan muncul. Nah ini kan patologi darah rutin, diklik aja dari sini, nah akan muncul. Silahkan diisi, misalnya 10,0, tesisnya misalkan H positif, golongan darahnya AB. Nah nanti untuk teman-teman lab, jadi nanti harus punya nilai normal ya, disebutnya di sini template lab. Jadi nanti ada pemeriksaan, misalkan darah rutin terdiri atas pemeriksaan apa aja, darah lengkap atas pemeriksaan apa aja, termasuk nilai normalnya. Jadi nanti nilai normalnya bisa nanti diinput langsung di sistemnya, di Hansanya, atau mungkin nanti bisa ditembakin ke database, silahkan. Kalau misalkan memang bisa, sebaiknya memang langsung lewat sistemnya nanti inputnya. Jadi pada saat kita melakukan penginputan hasil, sudah ada nilai normalnya. Jadi tidak kalau sudah diinput pada saat awal template labnya, kita nggak usah input-input lagi. Jadi pada saat input hasil pasien, nanti akan muncul nilai rujukannya. Nah, seperti ini. Ini sudah diinput sebelumnya ya. Kayak misalkan LED-nya 20. Gitu ya. Oke. Katakanlah ini sudah beres nih. Sudah beres, tinggal disimpan. Yes. Oke. Nah, hasilnya di mana? Dicari. Oke, ini mau diapain nih sama kita nih? Karena mau cetak hasil lain, misalkan model 1. Nah, seperti ini model 1. Nanti dilihat aja model-model yang lainnya, kan ada beberapa model. Ada model 1 sampai model 12. Kalau nggak salah mulai model ke-9 itu ada kesan dan saran. Kesan dan sarannya inputnya dari mana? Inputnya dari sini. Diklik kanan, kesan dan saran. Tinggal diisi aja. Misalnya saya isi kesannya, ya misalnya saran di misalnya konfirmasi 1 bulan lagi, ya. Misalnya kesannya suspek gitu ya, misalkan suspek keganasan. Oke, diupdate. Nah, nanti kalau misalkan ada yang pakai saran dan kesan itu berarti modelnya model cetak hasil labnya model 9. Nanti muncul di sini. Nah ya, seperti itu. Oke. Untuk input nilai rujukannya itu nanti kan dari nanti yang menentukan tarif lab itu siapa? Apakah bagian manajemen keuangan atau dari orang lab? Kalau dari orang lab berarti nanti teman-teman lab ini di sini ada menu namanya menu tarif lab. Nah, nanti pemeriksaannya apa aja yang ada di lab, termasuk nanti misalnya hematologi darah rutin. Nah, total biayanya itu berapa? Terus nanti buat
paket BHP-nya berapa, buat dokternya berapa, buat dokter perujuk berapa, buat petugas berapa, gitu ya. Nah, setelah itu nanti nilai normalnya ngikutnya di mana? Nah, di sini. Ini kan nama pemeriksaannya, tinggal di klik kanan, template lah, moratorium. Nah, di sini nanti tinggal di input template-nya. Karena nama template-nya gimana? Ini tinggal dimasukin aja nih. Ini ada logo hijau di sini, diklik aja. Misalkan kita mau nambah 10 lagi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tinggal diisi aja di sini nilai normalnya. Misalkan darah rutin, berarti nanti darah rutin itu kan ada HB, hematokrit, hitung jenis, gitu ya. Nanti nilai normalnya berapa nih? LD ini lelaki dewasa, LA itu lelaki anak, PD itu perempuan dewasa, PA ini perempuan anak. Nah, kalau jasanya di sini, kalau misalkan memang sudah mencakup di induk pemeriksaannya, ini darah rutin. Ya udah ini dinolkan aja, gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang ada pada kasus-kasus tertentu ada yang minta cek HB aja, gitu kan. Bisa aja mungkin nanti di sini dimasukkan nilai untuk pemeriksaan HB. Tapi kayaknya kalau misalkan sudah pakai hematologi analyzer, itu kan satu kali meriksa itu kan meskipun pasiennya minta HB aja kan semua keperiksa. Jadi dicatat sebagai darah rutin, berarti sudah darah rutin saja. Itu ya. Nah, untuk lab seperti itu, kalau untuk radiologi sama juga, nanti standby-nya di menu permintaan radiologi. Nah, di sini ya, ini yang sudah dilakukan permintaan. Sama prinsipnya, pasiennya datang, mau di ronsen, ya, diklik di nomor permintaan, mau diambil sampel, klik sampel. Nah, ini lalu disimpan. Kalau jamnya sudah sesuai, tinggal simpan. Kalau belum, ya diatur aja jam berapa kira-kira tadi ngambil sampelnya. Simpan, oke, lalu pasiennya dipoto, lalu hasilnya sudah ada, sudah diekspertise, atau nanti bisa langsung ekspertise di sini. Jadi diklik, kita mau input hasil ceritanya, klik hasil. Nah, ini ya nama pemeriksaannya, terus nanti kalau ada BHP-nya dimasukin BHP radiologinya apa aja gitu ya. Jadi nanti nyambung ke IPSRS. Jadi nanti barangnya di barang IPSRS. Jadi nanti tinggal pilih aja nih. Ini baru ya, baru berarti nanti bikin film ya, film radiologi. Kalau masih pakai film, karena sekarang kan kalau nggak salah ada yang ini ya, ada yang digital gitu ya, nggak usah pakai film, pakai Dicom, jadi nanti langsung gambarnya langsung gambar digital. Oke, ini misalkan satuannya apa ya? Satuannya visi sudah visi. PCS. Ini jenisnya radiologi. Nah, berarti filmnya. Nah, ini ya. Saya film radiologinya satu. Nah, ini hasil pemeriksaannya. Misalnya, oh ini dokternya belum dipilih dokternya. Jadi cara milihnya kalau ada tanda klik, diklik di tanda kliknya, dipilih dokternya, tekan spasi di keyboard. Petugas juga sama, diklik nama petugasnya, tekan spasi. Tapi kalau untuk petugas, kalau sudah login nanti akan kerja otomatis. Dan misalnya hasil pemeriksaannya core homo dalam batas normal. Diagnosanya berarti suspek aja ya, misalkan suspek tidak, misalkan kesimpulannya tidak ada kelainan, oke, disimpan, oke, yes. Nah, kita nyari hasil simpanannya di mana, di menu cari. Nah, dari sini nanti kalau mau cetak, diklik tampilkan hasil pemeriksaan, diklik cetak, nama model berapa, model 1, model 2, model 3, model 1-nya seperti ini. Oke, ya seperti itu. Silahkan sekarang bisa dicoba di masing-masing komputernya, biar saya bisa lihat. Nah, ini sudah saya coba nih yang laborat, yang komputer nomor 2, coba yang komputer nomor berapa nih, komputer nomor 3 mungkin ya, yang radiologi. Nah, ini silahkan coba dicoba aja.
Oke, ayo lanjut, tinggal nanti hasilnya. Oke, itu, nah itu hasil pemeriksaannya dimasukkan di situ. Ketik aja, coba ngarang aja dulu. Nah, silahkan yang lab di input. Oke, klik cari. Ya, radiologi cari. Nah, itu diklik di nomor rawatnya. Klik kanan coba. Tampilkan hasil radiologi. Tampilkan hasil pemeriksaan. Oke. Kalau gambar radiologi, nanti, nah itu dicetak. Klik cetak. Nah, itu ya tinggal pilih aja model 1, model 2, atau model 3, lalu di OK. Muncul. Nah, belum muncul. Berarti nanti ini masalah Japa nih. Harusnya muncul seperti tadi ya. Nanti saya lihatlah ini masalahnya di mana. Nanti kenapa ini nggak muncul? Karena memang itu kan menampilkan ini, menampilkan QR code. Jadi hanya aplikasi Japa yang versi 11 ke atas yang bisa menampilkan hasil QR code. Jadi itu pengen Japanya mungkin masih Japa 8, jadi muncul error atau masih ada Japa 8-nya. Nah, kan nanti harusnya munculnya seperti ini. Oke. Untuk gambar radiologi itu nanti kalau misalkan memang masih manual, masih analog, pakai film, berarti kalau mau dimasukkan ke sini paling dipoto. Foto pakai HP gambarnya. Jadi nanti masuknya ke sini ke tampilan gambar radiologi. Nah, ini choose file. Nah, nanti hasil ininya si gambarnya di mana ya, file gambarnya. Lalu tinggal dimasukkan saja misalnya eh, file gambarnya misalnya ini ya. Nanti tinggal disimpan. Nah, masuk harusnya ya. Kalau enggak, kalau misalkan memang sudah yang digital pakai Dicom, paling nanti kalau ada server Dicom-nya, tinggal narik aja ada server Dicom gambar-gambarnya. Memang nanti gambarnya jangan gambar Dicom kan gede kalau misalnya ya. Kalau bisa di-convert jadi gambar-gambar PNG atau JPG supaya nanti ini kan nanti pada saat setelah di ronsen itu kan atau setelah di lab itu dokter penyakit dokter poli IGD sama rawat inap bisa lihat riwayatnya. Nanti bisa lihat riwayat di sini nih, riwayat pasien. Nah, nanti semua riwayat itu termasuk ekspertisenya, kalau di-upload gambar, nah seperti ini ya, ini akan muncul ya. Hasil labnya juga seperti ini akan muncul juga di sini. Jadi nanti teman-teman dari lab sama radiologi bisa aja cuma mencetakkan satu aja buat pasiennya. Kalau untuk kebutuhan rumah sakit ya tinggal lihat aja di SIM RS-nya. Atau kalau misalkan memang harus cetak, ya berarti nyetaknya dua. Nanti satu buat pasien, satu lagi untuk rumah sakit. Yang dimasukkan ke lembar RE. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau mau nyoba dulu, silakan.
Silahkan dicoba dulu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, nggak masalah. Ini materinya cepat sih, memang kalau yang untuk lab sama radiologi tidak terlalu banyak. Kalau untuk secara materi, kalau untuk secara kerjaan mungkin banyak juga ya. Halo Pak, mau nanya, kalau mau pengambilan data ini Pak, data pemeriksaannya per bulan atau per minggu itu gimana Pak? Data labnya atau radiologinya Pak? Ngambil apa tadi, data apa? Data pemeriksaannya Pak, per minggu atau per bulan gitu Pak? Oh, laporannya. Ya, Ya, oke. Itu nanti bisa, oke, bentar. Oke, untuk data laporan itu nanti sebenarnya nanti tinggal di ini aja, di menunya. Diklik menu. Oke. Ini kan tampilnya seperti ini. Misalnya kita mau lihat kunjungan, ya diklik aja logo loop ini, ketik aja kunjungan. Nah, kunjungannya kunjungan apa? Mau lihat lab, berarti kunjungan lab. Ini ada lab rawat jalan, ada lab rawat inap. Ya, ini diklik kunjungan lab rawat jalannya. Nah, ini nanti kita mau lihat data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini kan ada di bawah nih. Ya, saya mau lihat dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini, tanggal 8. Klik refresh, refreshnya tanda centang ini. Nah, ternyata baru satu. Nah, di sini nanti bisa difilter juga. Mau lihat nih pasien-pasien yang di lab rawat jalan berdasarkan poli, berdasarkan dokter perujuk, berdasarkan cara bayarnya BPJS atau umum. Nanti tinggal difilter aja di sini, gitu ya. Atau berdasarkan alamatnya. Oke, tuh.
Ini untuk kunjungan. Kalau yang rawat inap berarti ke kunjungan lab rawat inap. Nah, kalau radiologi sama nih, ada radiologi rawat jalan, ada radiologi rawat inap. Nanti dibuka-buka aja silahkan. Terus yang ini di sini ini bentuknya grafik nih. Kunjungan lab rawat jalan ini per tahun ya, berarti nanti grafiknya coba betul nggak nih ya? Oke, ini laporan per tahun. Ini coba periodenya. Nah, ini ya, muncul ya. Seperti ini. Terus yang lainnya, jadi, oke, ini lab. Oke. Kata kunci lainnya coba ketik lab di sini. Lab. Nah, akan muncul yang berhubungan sama lab. Di sini yang berhubungan sama lab itu ada nama pelayanan lab, periksa lab, terus perujuk lab, kunjungan lab. Nah, terus untuk yang misalkan kita mau cari berapa sih ininya pemeriksaan katakan darah rutin yang dilakukan selama 1 bulan ini. Itu ada di menu ini, di menu namanya menu detail tindakan. Detail tindakan. Nah, ini ya. Di menu detail tindakan ini bukan hanya lab yang ada, tapi ada rawat jalan, tindakan rawat jalan, rawat inap, operasi PK, nah labnya di sini, pemeriksaan laboratorium. Oke. Misalnya kita mau lihat ya dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Saya mundurin aja yang jauh ya. Misalkan dari tahun 2021. Nah, ini seperti ini. Nah, ini misalkan kita mau lihat hematologi darah rutin, ketik aja di keywordnya darah rutin. Nah, oke, muncul. Jadi yang masuk kategori darah rutin, berarti di sini rekapannya. Kalau kita mau cetak, tinggal klik cetak. Ini logo printer ini. Nah, seperti ini. Oh, kita mau lihat ini laporan hemoglobin. Ya, berarti itu kan masuknya ke ini ya, ke rinciannya, ke template-nya. Berarti di detail pemeriksaan laboratorium. Nah, kita mau lihatnya misalkan pemeriksaan LED. Berarti kita klik ketik LED. Oh, aku nggak mungkin. Nah, ini harusnya oke, berarti ini belum bisa di sini nih, tapi memang yang ininya detailnya, tapi di keywordnya belum fungsi ini. Nanti saya cek lagi. Jadi nanti supaya bisa mengecek dari sini. Ya, seperti itu. Nanti dibuka-buka aja, termasuk nanti ada namanya di sini di menu lab sebelah sini ada periksa lab PK ya. Jadi nanti ada PK, ada PA. Kalau PK itu kan seperti tadi nginput hasilnya. Jadi formatnya itu kan kalau PK itu kan seperti ini ya, periksa laboratorium PK. Nah, pada saat kita nginput hasil kan tinggal ngisi-ngisi di sini. Kalau PA, kalau misalkan memang ada pemeriksaan PA, biasanya PA hasil dari biopsi, dari operasi gitu ya. Nah, itu nanti klik kanan, nanti ada bisa pakai permintaan dulu dari ruang operasi, terus nanti teman-teman laborat bukanya di permintaan oleh PA. Seperti tadi lagi nanti. Nah, pada saat input hasil, nanti bentuknya akan seperti ini inputannya. Misalnya histopatologi itu ya. Nah, di sini. Jadi kolomnya lebih gede gitu ya, lebih lega. Tuh. Ya, nanti hasil inputan tinggal dicari aja. Coba di sini sudah ada datanya sebelumnya. Nanti bisa dicoba ya untuk yang PA-nya, nanti tinggal ada datanya disimpan, nanti bisa dicetak. Oke. Itu ada lagi yang ditanyakan? Sudah sih Pak. Sudah cukup. Ini mau nanya apa lagi Pak? Ini seperti apa bingung apa gimana?
dari hasil tadi kira-kira ini nggak ada yang membingungkan nggak? Apa mengerti? Paham ya? Oke. Kalau radiologi gimana? Radiologinya tadi ke bawah Pak, dipanggil Oh ya, radiologi. udah ngerti kayaknya. Ya cuma segitu sih memang sedikit untuk lab sama radiologi. Ya nanti kalau misalkan memang dilihat aja masalah pelaporan. Sebagian besar sih memang sudah ini ya, sudah ada di ini di Hansanya, tapi kalau misalkan memang belum ada ya nanti paling ya sementara manual dulu lah. Paling biasanya kan dikombinasi sama Excel ya. Tuh. Termasuk nanti kalau masalah ini ya masalah swab antigen sama ini sama PCR biasanya kan di reportnya kan ada keterangan tambahan lagi ya. Nah paling nanti itu nanti IT-nya yang custom reportnya gitu ya. Paling cuma tinggal nambahin di bawahnya aja kan biasanya kalau kalau kayak antigen itu misalnya saran dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR gitu ya. Ditambahin kata-kata itu biar nanti teman-teman lab tidak harus ngetik manual lagi gitu ya. Oke, cukup Oh, mana ya Pak? Masalah di lab ini ya. apa ada antriannya juga yang untuk Ada ini apa? antriannya Pak? Antrian ini, antrian Ya, lab. ya. Itu masuk An untuk kayak untuk bidding touch ID itu Pak. Yang ke lab. oh, itu nanti coba ya saya lihat. Itu kayaknya kalau nggak salah ada sih ya di menu barunya. Jadi nanti buat displaynya. Sebenarnya nanti bisa dipasang displaynya bisa tidak, tapi memang nanti itu sudah terekam sih waktunya. Coba dilihat lagi. Memang itu menu baru sih belum sampai 1 bulan. Oke, di sini kemarin itu yang ada itu coba yang antrian nih ya ada oh ini nih ada antrian nih ada untuk apotek itu ada antrian apotek kalau lab itu ada antrian lab patologi klinis oh ini nanti di web app-nya coba sini ya antrian antrian laborat patologi klinis. Oke, nah paling nanti displaynya seperti ini. Jadi nanti pada saat ada pengambilan sampel untuk pasien akan muncul di sini. Nanti nama pasiennya, jam permintaan ambil sampel. Jadi memang harus terhubung. Sepertinya ini web app-nya sudah terhubung kemana nih? Terhubung ke database uji coba apa database yang rumah sakit. Jadi nanti harus sama. Jadi biar nanti tampilannya seperti yang kalau misalkan memang sudah diambil sampel harusnya muncul di sini, gitu ya. Jadi nanti antriannya bukan antrian pemanggil sih, jadi pemanggil tetap dipanggil manual sama ininya, sama petugas lab. Tapi memang ini nanti sebagai display di lab bahwa memang sedang ada pasien yang lagi diambil sampel. Jadi info buat pasien lain gitu. Itu ya. Termasuk nanti yang untuk antrian apotek juga. Apotek mungkin besok ya. Ini sini ada antrian apotek, terus radiologi juga ada ya. Oh, ini belum belum ada di web app-nya nih. Nanti tambahin aja di web app-nya antrian apotek radiologi. Oke. Jadi nanti datanya setiap kali mengambil sampel ini terrefresh otomatis sih, sesuai sesuai yang sedang diambil sampelnya sama petugasnya. Oke, seperti itu. Ada lagi?
Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ditutup aja berarti. Karena dari konten yang orang lihat ya, Pak. Cepat sekali, memang cepat ya. Ya sudah, berarti nanti tinggal besok 1 hari lagi nih. Besok lumayan materinya, kalau farmasi jam 9 ya. Jam 9 mudah-mudahan beres lah dalam 3 jam. Itu materi yang paling lumayan paling banyak sih. Kalau lab sama radiologi memang cepat. Ya sudah, kalau misalkan memang nggak ada, sampai bertemu besok. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sukses implementasinya di lab sama radiologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.